Perkenalkan, saya Hiko Marapai dengan NIM A0A0 21054 D3 Agribisnis. Pro kontra rencana pemindahan ibu kota negara atau IKN. Jakarta telah ditetapkan sebagai ibu kota negara melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1964 tentang pernyataan daerah khusus ibu kota Jakarta Raya tetap sebagai ibu kota negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta. Juga menjadi pusat pemerintahan dan pusat bisnis yang mengubahnya memiliki daya tarik bagi penduduk untuk tinggal dan mencari nafkah di ibu kota. Indonesia memindahkan ibu kota ke Yogyakarta dari tahun 1946 sampai Desember 1949 karena Perang Kemerdekaan. Dari Bukit Tinggi di Sumatera Barat juga sempat menjadi ibu kota saat Presiden Soekarno membentuk pemerintah darurat sebelum ia ditangkap oleh Belanda. Biraun di Provinsi Aceh juga pernah menjadi ibu kota negara, walau hanya seminggu lamanya. Dan setelah itu, ibu kota kembali ke Jakarta menanti kemerdekaan melalui Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 Agustus 2019 mengumumkan pemindahan ibu kota negara atau IKN ke Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai langkah awal, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas telah melakukan sejumlah kajian terkait tahapan pemindahan ibu kota negara. Bappenas mempertimbangkan sejumlah faktor, antara lain dampak ekonomi, kesiapan wilayah, dan kemungkinan pengembangan kawasan industri. Pemerintah akan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pemerintah juga sudah menyepakati bahwa ibu kota negara baru diberi nama Nusantara. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga secara resmi mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara pada Selasa 18 Januari 2022. Adanya UU IKN ini menjadi sebuah kepastian hukum yang berdasarkan dalam pelaksanaan pemindahan ibu kota negara baru. Pembangunan fisik ibu kota negara di Kalimantan Timur akan dimulai pada pertengahan tahun 2022. Berikut beberapa alasan pemindahan ibu kota negara. Pertama, yaitu penduduk di Jawa terlalu padat. Alasan utama pemindahan ibu kota negara ini adalah beban Jakarta dan Jawa sudah terlalu berat. Survei penduduk antar sensus pada 2015 menyebutkan sebesar 56,56% penduduk Indonesia atau 150 juta jiwa terkonsentrasi di Pulau Jawa. Alasan kedua, krisis air bersih. Alasan lain dari pemindahan ibu kota negara adalah ketersediaan air bersih. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jawa dan Bali mengalami krisis air yang cukup parah. Kondisi paling buruk berada di daerah Jabodetabek dan Jawa Timur. Hanya sebagian kecil dari Pulau Jawa yang memiliki indikator hijau atau ketersediaan airnya masih sehat, yakni di wilayah Gunung Salak hingga ujung Kulon. Ketiga, pertumbuhan urbanisasi sangat tinggi. Selain itu, yang menjadi alasan pemindahan ibu kota adalah pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi dengan konsentrasi penduduk terbesar di Jakarta dan Jabodetabek. Pada tahun 2013, Jakarta menempati peringkat ke-10 kota terpadat di dunia. Lalu pada tahun 2017 masuk peringkat ke-9 kota terpadat di dunia. Dampak pemindahan ibu kota negara terhadap perekonomian. Bappenas dalam kajiannya menyatakan bahwa pemindahan ibu kota negara akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional dengan prediksi kenaikan PDRB sebesar 0,1%. Bappenas menyatakan bahwa kenaikan PDRB bersumber dari pemanfaatan sumber daya potensial seperti pembukaan lahan untuk keperluan infrastruktur produktif dan pembukaan lapangan kerja bagi sumber daya manusia terampil yang selama ini belum termanfaatkan. Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, selain potensi ekonomi, pemindahan ibu kota negara juga memiliki risiko yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Risiko pertama terkait pembiayaan dari keperluan pemindahan ibu kota negara. Bappenas memperhitungkan bahwa ada dua skenario kebutuhan total pembiayaan berdasar desain dari ibu kota negara, yaitu sebesar 466 miliar dan 332,3 triliun rupiah. Skenario kebutuhan pembiayaan sangat tergantung kepada fungsi pemerintah dan jumlah aparatur sipil negara.
yang akan dipindahkan. Kebutuhan pembiayaan meliputi pembangunan fungsi utama, fungsi pendukung, fungsi penunjang, dan pengadaan lahan. Pemindahan ibu kota negara berangkat dari kenyataan bahwa ibu kota saat ini sudah menanggung beban sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis. Pemindahan ibu kota negara memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan tingkat inflasi yang tetap rendah. Selain itu, pertumbuhan wilayah industri dengan rantai nilai hingga hilir akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya akan menurunkan ketimpangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Pemindahan ibu kota negara juga memiliki risiko utama bersumber dari kebutuhan pembiayaan. Skema pembiayaan untuk pembangunan kota baru beserta infrastrukturnya memiliki risiko jangka panjang, apalagi sebagai pusat pemerintahan. Pemerintah selayaknya memperhatikan aspek perencanaan dan tata ruang wilayah, sehingga penggunaan lahan dapat efektif dan meminimalisir kemungkinan inflasi dari kenaikan harga lahan yang tidak terkendali. Terima kasih.